97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 saat ini pendengar, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang Dusana Padanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam berita daerah Jawa Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Agam rehab 80 unit rumah indak layak huni atau RTLH. Para istri kepala daerah se-Sumatera Barat menggelar pertemuan di Lambaharau. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah berita Minangnan pertama. Pemerintah Kabupaten Agam rehab 80 unit rumah indak layak huni RTLH jo dana 1,51 miliar rupiah nan tersebar di 3 balai kecamatan. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2025 merehabilitasi sebanyak 80 unit rumah tidak layak huni atau RTLH jodana 1,51 miliar rupiah nan tersebar di 3 balai kecamatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam Rinaldi mengatakan ke 80 unit rumah itu tersebar di Kecamatan Lubuk Basuang, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan, Matua, Canduang, Banu Hampu, Sungai Pua, Baso, Ampek Angke, Telatang Kamang, dan Kecamatan Kamang Mage. Rehabilitasi rumah indak layak huni tersebar di 3 balai kecamatan kecuali Kecamatan Malala, Palupuh, dan Kecamatan Ampek Koto. Total anggaran untuk rehabilitasi sebanyak 1,51 miliar rupiah, dek bantuannya sebanyak 18 juta rupiah per unit. Sebelumnya, ulas Rinaldi, sebanyak 101 unit rumah nan bakal direhabilitasi pada 2025, namun jo kondisi anggaran, maka pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2025 dikurangi menjadi 80 unit. Pada 2025, Pemkab Agam juga mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 7 balai unit, jodana 20 juta rupiah per unit. Setelah itu bantuan dari perantau Agam nan tergabung pada Indo Julito sebanyak 2 unit, jo anggaran 20 juta rupiah per unit. Rinaldi menjelaskan, untuk rehabilitasi rumah indak layak huni dan bekerja sama jo Badan Amil Zakat Nasional 8 unit, besaran jumlah bantuan per unit bervariasi. Rehabilitasi rumah adalah berjalan dan anggaran dari Pemkab Agam pencairan dana ke rekening penerima adalah 2 tahap sehingga tinggal setahap lain sebanyak 35%. Untuk anggaran dari pusat, Indo Jelito dan Basnas Agam pembangunan juga adalah berjalan. Kabupaten Agam tahun 2025 menganggarkan sebanyak 84 rehab rumah tidak layak huni melalui APBD. Sebenarnya Kabupaten Agam tahun ini ada berapa sumber yang bisa dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan. 84 dari APBD, 17 dari APBN, ada lagi kerjasama dengan Basnas sebanyak 8 unit. Ada lagi kerjasama dengan kelompok perantau masyarakat Minang di Jakarta Indo Jelito 2 unit. Ada berapa sumber pendanaan yang kita kerjasamakan untuk pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Agam. Rinaldi menambahkan, seluruh rehabilitasi rumahku selesai menjelang akhir tahun 2025 sehingga ala dapat dimanfaatkan penerima. Bantuan diperuntukkan bagi masyarakat miskin, kondisi rumah kurang layak huni, selain itu atau rumah dari rumbia, dinding kayu, lantai tanah dan tidak memiliki kamar mandi, rumah sesuai kriteria diprioritaskan mendapatkan bantuan untuk direhab. Yudi Prama Agustino melaporkan. Sebanyak 8 orang penyandang disabilitas fisik asal Kabupaten Agam
mendapatkan kaki palsu dari PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Minangkabau. Kepala Dinas Sosial Agam, Villa RD mengatakan, Dinas Sosial Agam turut memberikan pendampingan langsung kepada penerima bantuan kaki palsu, bantuan tanggung jawab moral serta dukungan nyato. Kehadiran tim pendamping bertujuan memastikan proses pengukuran berjalan lancar serta memberikan motivasi kepada para penerima manfaat untuk taruh semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Villa RD berkomitmen untuk taruh memperkuat kolaborasi jo berbagai pihak, elok instansi pemerintah maupun dunia usaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan inklusif. Dusana Padanga, para istri kepala daerah se-Sumatera Barat menggelar pertemuan di Lambaharau untuk memperkuat sinergi jo kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Irsyad. Para istri kepala daerah atau Iskada Kabupaten Jokota se-Sumatera Barat menggelar pertemuan di Taman Bermain Lembaharau, Kecamatan Harau untuk memperkuat sinergi jo kolaborasi dalam mendukung tugas para kepala daerah. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Haji Hernili Maheldi, Ketua BKW, Nyonya Dianita Maulin Vasco, Ketua DWP Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Arimbi Ari Yuswandi, serta para Ketua TP-PKK GOE jo DWP Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Turut hadir Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turesya, Sekretaris Daerah Herman Azmar, jo sejumlah kepala perangkat daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi jo terima kasih atas kehadiran para pemimpin organisasi wanita dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dirinya menilai para istri kepala daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan jo kemajuan daerah masing-masing. Menurutnya, dukungan para istri kepala daerah tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi jo berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintahan. Yang kita hormati, sudah hadir bersama kita hari ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat beserta pengurus, selamat datang. Kemudian yang kita hormati Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Gabungan Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, para Ketua TP-PKK, Ketua BKW, GOW dan Ketua DWP Kabupaten Kota Sumatera Barat beserta pengurus. Alhamdulillah, ini sebuah kehormatan bagi kami bisa menyambut datangnya, berkumpulnya para istri kepala daerah. Pertemuanku menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama antar organisasi wanita di tingkat provinsi jo kabupaten kota. Diharapkan melalui sinergiko, program pembangunan di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif jo berdampak luwih bagi masyarakat. Irsyad melaporkan. Pemerintah pusat resmi menambah Ciklai daerah di Sumatera Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat, yaitu Kabupaten 50 Kota. Sebelumnya, programku hanya dialokasikan untuk 2 daerah, yakni Kabupaten Solo dan Dharmasraya. Program sekolah rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah jo Kementerian Teknis menjadi kunci percepatan program nasional di tingkat daerah. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan dan menyentuh masyarakat. Dusana Padanga, karya desainer binaan Dekranasda Kota Padang Panjang berhasil meraih juara 3 Lomba Desain Busana Batik dalam ajang Sumatera Barat International Minangkabau Festival atau SIMFest. Berikut laporan Nofri. Karya desainer binaan Dekranasda Kota Padang Panjang, Miki Monalisa berhasil meraih juara 3 Lomba Desainan Busana Batik tingkat Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Ajangko digelar dalam rangkaian Sumatera Barat International Minangkabau Festival atau SIMFest dan berlangsung pada 7 November 2025 lalu di kawasan Silo, Kota Sawalunto. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Padang Panjang, Maria Veronica Henry, didampingi Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dispedakop UKM Kota Padang Panjang, Azani Mazwar, serta jajaran dan pelaku IKM di Padang Panjang.
Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdakop UKM, Azani Mazwar, mengapresiasi usaha Serato Karajukareh, Mike Mona Lisa, dan Allah berkompetisi Jobaya. Azani Mazwar menjalihkan karya Mike Mona Lisa berjudul Jembatan Merah Rang Minang, memadukan kain tenun, jembatan merah asal Sawalunto, jobatik khas Padang Panjang, menciptakan harmoni antara dua kekayaan wastra Minangkabau. Diterangkannya, desainko terinspirasi dari motif rumah gadang Rang Minang, dan melambangkan kebersamaan Serato semangat UMKM. Busana semiformalko merepresentasikan perpaduan antara tradisi Serato modernitas. Melalui karya tersebut, Dekranasda Padang Panjang menampilkan identitas, filosofi, Serato kebanggaan budaya Minangkabau dalam balutan karya kreatif dan elegan dan berkarakter. Untuk desain busana batik itu di Sawalunto kita mendapatkan juara ketiga. Untuk desain batik itu sendiri kita menampilkan salah satu batik unggulan dari Kota Padang Panjang, itu batik Rang Minang, yang dikolaborasikan dengan tenunan yang ada di Sawalunto selaku tuan rumah kegiatan Minang dengan menghasilkan look seni formal. Azani Mazwar menambahkan, kemuko pihaknya akan taruh meningkatkan kemampuan para desainer Padang Panjang agar dapat meraih juara pertama di event-event lainnya. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Padang mengajak generasi muda untuk taruh melestarikan bahasa Minangkabau dan tidak hanya sekedar alat komunikasi, melainkan jantung kebudayaan sekaligus identitas masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syamdani, mengatakan, sebagai upaya pelestarian bahasa daerah, pemerintah setempat melalui dinas terkait telah mengedarkan surat edaran ke sekolah-sekolah untuk menerapkan program 1 hari Babahasa Minangkabau. Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu 2025, Syamdani menambahkan agenda tersebut pada dasarnya menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan kreativitas mereka dalam menggunakan bahasa daerah melalui berbagai lomba serta kegiatan edukatif. Syamdani berharap kegiatan ko dapat memperkuat semangat pelestarian bahasa serta budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Dusun Pananga Balai POM di Payakumbuh, 3 November gelar BIMTEK pengendalian resistensi antimikroba di Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. 100% mengharapkan tidak akan menjual antibiotik. Sementara di sini ada sanksinya, sanksinya cukup berat. Hasil pengawasan Balai POM di Payakumbuh didapati persentase apotek nan menjual antibiotik tanpa resep dokter di 2024 81,63%. Boleh dikatakan di atas rata-rata nasional, sehingga jika hal ko indak ditanggulangi, pengaruhnya mengakibatkan antimikrobial resisten AMR, kesihatan dalam jangka waktu panjang, dan akibatnya memunculkan silent killer bagi pasien nan bersangkutan. Juga untuk tahun 2025 sampai dengan September 2025, ko terdapat beberapa UPT dan alah mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota maupun dinas kesehatan untuk menerbitkan surat edaran SE terkait pengendalian antimikrobial resisten AMR, yakni sejumlah ampe balik surat edaran SE 8 SE Bupati, 3 SE Wali Kota, 103 SE Kadinkes termasuk dan ada di Kota Bukit Tinggi ko. Apoteker harus paham dalam memberikan resep UB mengacu pada Permenkes RI nomor 28 serta disampaikan dan dikemukakan di acara bimbingan teknis BIMTEK pengendalian resistensi antimikroba pada 3 November 2005 berlangsung di Aula lantai 1 Kantor Balai Kota Bukit Tinggi di Bukit Kulai Banca dan dibuka di staf ahli Pemko Bukit Tinggi bidang keuangan dan pembangunan Dr. Andes Haji Melvi Abra MSI mewakili Wali Kota, dan juga didampingi acara tu Jo Kepala Balai POM di Payakumbuh Tio Ramon Rana SSMC serta Kepala Dinas Kesihatan Kota DKK Bukit Tinggi Ramli Adrian SKM MKM dengan hadiran narasumber dari BPOM Sukra dan juga dosen Fakultas Farmasi Universitas Andalas Unan Padang Dr. Apoteker Sofyan Master Farmasi. Staf ahli Pemko Bukit Tinggi bidang keuangan dan pembangunan Dr. Andes Melvi Abra MSI sampaian dalam sambutannya jika kesehatan terganggu maka aktivitas terganggu pula. Bagaimana menjaga kesehatan ini? Ada orang yang sudah merasa sembuh, kita sering kita alami, sudah merasa sembuh dan tidak lagi minum pil antibiotik. Dia belum sembuh,
Tetapi malas ke dokter, malas untuk konsultasi lagi, dan bisa saja merek yang sama. Sementara itu, Kepala Balai POM di Payakumbuh, Tio Ramon Rana, SSIMC, kepada RI akui bahawa selama ko banyak lakukan swamedikasi di masyarakat ketika membeli ubek surang dipastian tanpa resep resmi dokter dan dikeluhan, dan dari data BPOM RI, antibiotik dan digunakan tanpa resep dokter capai 70%. Biotik mikroba resisten, jadi ini kegiatan yang sangat penting. Dengan adanya SE dari pemerintah Kota Bukit Tinggi, kami menindaklanjuti dengan melakukan bimbingan teknis ini dengan mengundang seluruh perwakilan, baik itu dari ID, dari IB, kemudian dari IAI, dan apoteker-apoteker penanggung jawab di pelayanan farmasi. Penggunaan antibiotik bisa lebih terkendali sehingga potensi timbulnya antibiotik mikrobial resisten di masyarakat bisa kita kurangi. Betul, jadi masyarakat kita selama ini kan banyak sekali yang melakukan swamedikasi ya. Pengobatan, beli obat sendiri di apotek, kemudian berdasarkan data dari Badan POM pada tahun 2024 itu 70% lebih antibiotik yang digunakan di masyarakat itu tidak menggunakan resep dokter. Sehingga kita perlu untuk bersama-sama berkomitmen untuk mengendalikan penggunaan resisten antibiotik ini. Sehingga nanti timbulnya resistensi antibiotik di masyarakat bisa kita cegah. Bayangkan kalau seandainya saat ini saya flu, kemudian saya mengkonsumsi antibiotik sembarangan. Akhirnya bukan flu ya, sakit yang disebabkan oleh bakteri. Sehingga nanti bakteri yang ada dalam tubuh saya akan resisten. Ketika saya menularkan ke orang lain, maka orang lain itu akan tertular bakteri yang resisten dari tubuh saya. Dan ini sangat berbahaya apabila terus terjadi. Ya seharusnya di apotek dengan resep dokter. Tenaga kesehatan juga ketika memberikan antibiotik ke masyarakat juga lebih bijaksana gitu ya. Harus ada resep dari dokter. Kemudian penggunaannya juga harus diedukasi kepada masyarakat, harus sampai habis gitu ya. Jangan hanya 1 kali 2 kali minum kemudian tidak minum lagi gitu ya, tidak diminum lagi sehingga penyembuhannya tidak total. Bakteri yang menyebabkan infeksinya dia tidak habis dan sehingga menjadi resisten terhadap. Ya intinya pengobatan itu kita harus terkendali ya. Harus ada resep dari tenaga medis dalam hal ini dokter dan apoteker di pelayanan kesehatan juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus bijak, tenaga kesehatan juga harus memberikan edukasi. Ini kita membangun kesadaran bersama dengan tenaga kesehatan. Sinkronisasi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Bukit Tinggi gitu Pak. Juga hal senada diutarakan de Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Bukit Tinggi, Siti Khadijah, dan juga menekankan pada anggotanya di IBI agar lebih berhati-hati dalam memberikan resep UB pada pasien dan ditangani. Anggota bidan terutama di Kota Bukit Tinggi yang di bawah amanah saya sebagai diamanahkan Ketua IBI Cabang Kota Bukit Tinggi akan menyampaikan kepada anggota bahwa untuk ke depan lebih berhati-hati karena aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar masyarakat kita terbantu. Iya, lebih ketat banget. Untuk itu, awak perlu secara bersama-sama antisipasi mikrobial resisten AMR dan akan berbahaya jika taruh terjadi dan harus dilakukan secara bijaksana ketika memberikan antibiotik kepada pasien nan barube. Juni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Dosana pandangan, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Jumat 4 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.